Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan di hari ini tanggal 1 November 2023. Dianya siapa boleh kalian fokuskan pada seseorang dan aku akan mencoba menarik energi dari si dia hari ini tanggal 1 November 2023. Oke, kita mulai aja ya. Physical touch, I tender touch can mean so much, kata dia. Jadi aku lihat ya, orang ini tuh pengen banget ya untuk menyentuh kamu, entah itu berpegangan tangan atau memelukmu ya. Yang ini dimana aku lihat dia udah nggak sabar, dia pengen banget merasakan sentuhan darimu, dan menurutnya ini sangat berarti ya, bisa memacu adrenalin dia gitu ya, memberikan hormon bahagia dia. Dan aku lihat di sini, oh dia bahagia banget ya kalau bisa itu terjadi, untuk menyentuhmu, untuk memegang kamu, untuk ya physical touch, bisa apa namanya, berhadapan dengan kamu, menyentuh kulitmu ya, menyentuh tubuhmu seperti itu. Dan ini aku lihat dia pengen banget meraba dan merasakan dirimu itu seperti apa gitu ya. Atau mungkin saat ini kalian itu lagi LDR ya, makanya dia pengen banget ada physical touch di antara kalian, karena saat ini tuh ya dia lagi nggak bisa kayaknya ya untuk melakukan sentuhan secara langsung. Makanya di sini keluarnya physical touch karena dia ingin sekali untuk menyentuh kamu ya, dengan kelembutan, dengan kasih sayang, dengan gairah seperti itu. Dia berharap dia bisa memperlakukan kamu dengan baik ya, dengan lebih baik bahkan. Tuh, bahkan di sini di saat di saat itu bisa terjadi ya, sentuhan itu, pertemuan ataupun ada di dekat kamu, dia ingin juga sambil mengenal lebih dalam tentang kamu ya. Dia ingin bercerita banyak tentang kamu ya, ingin tahu ya cerita tentang kamu itu lebih banyak lagi. Oke, ternyata di sini orang inilah yang duluan meninggalkan kamu ya. Dan sampai detik ini, sampai saat ini ya, sampai hari ini dia masih selalu terbayang-bayang olehmu, selalu menghalu ya, menghalu kamu itu kayak ada di mana-mana gitu, selalu ada di sekitar dia. Oke. Ada sesuatu perkataan dia yang membuat kalian akhirnya seperti ini. Seperti ini tuh bisa jadi kalian saat ini enggak seharmonis dulu ya. Mungkin sekarang kalian canggung, dia merasa tidak enak dengan kamu. Nah, ada kata-kata itu yang dulu pernah dia ucapkan dan ingin dia tarik kembali dari kamu ya. Kata-kata itu pengen dia tarik lagi karena itu ternyata merubah sikap, merubah perilaku ya, merubah situasi. Nah, itu saat ini yang dia rasakan itu nggak enak banget ternyata. Queen of Swords, Queen of Pentacles reverse, Judgment reverse. Okay, Ten of Cups reverse, the Emperor. Okay, Nine of Pentacles.
Orang ini nampaknya memang orang yang pemilih ya dalam hubungan, dalam mencari pasangan, dalam keinginan dia memiliki pasangan itu memang pemilih. Dia pilih-pilih, enggak sembarang orang yang ingin dia kencani. Dan aku lihat juga orang ini sebenarnya menghargai ruang pribadi dia maupun pasangannya. Dia menghormati batasan dari kamu ya. Kalau misalkan kamu menolak, maka dia tidak akan memaksa seperti itu ya. Apapun itu, kalau kamu tidak suka ya maka itu tidak akan dia kerjakan, tidak akan dia lakukan terhadap kamu. Dan orang ini memang orangnya itu bisa jadi pendiam atau orangnya itu tertutup ya. Orangnya juga mungkin canggungan, orangnya nggak leluasa ya, orangnya tuh nggak cerewet, nggak banyak omong kayak gitu ya. Orangnya tuh nggak banyak omong, dan dia itu juga aku lihat memang tidak suka menunjukkan kasih sayangnya di depan umum ya. Jadi orang ini tuh kayak cool bad ya kayak gitu ya. Orangnya misterius ya, misterius. Orangnya tuh juga sebenarnya ya, orang ini tuh sangat berbakti terutama pada keluarga, pada orang tua. Dan sebenarnya kalau misalkan dia itu udah nyaman pada seseorang, dia itu akan fokus loh sama berbakti ya, bisa dibilang setia ya, setia pada si pasangan ya. Kalau misalkan dia udah nyaman banget sama pasangan itu dan udah klop banget sama di pasangan, maka dia ini gampang ya bisa berbaur kayak gitu. Dan aku lihat juga sebenarnya orang ini kalau sama kamu itu humoris ya, humoris. Dia kadang kan suka ngegoda kamu, suka ngelawak ya ngelawak, ngebuat kamu bahagia. Dan sebenarnya juga orang ini baik hati sih ya, baik orangnya. Dia juga penuh kasih sayang ya, penyayang banget. Dan dia ini juga gini, dia ini berani untuk berkomitmen, cuman dia ini merindukan kemerdekaan atau kebebasan ya. Jadi walaupun dia siap untuk kamu ajak berkomitmen atau ya menjalin suatu hubungan, mau itu sah atau mungkin masih ya pacaran seperti itu ya, orang ini tuh maunya terlihat seperti lajang ya. Jadi nggak mau dilihat bahwa dia itu sudah terikat, dia tidak mau dikekang dengan hubungan gitu ya. Jadi dia nggak suka dengan kata-kata dia milikku ya. Tapi jujur sebenarnya dia juga tidak suka kalau misalkan dia tidak dianggap milikmu kayak gitu. Jadi gimana sih, di dalam hati dia nggak suka kalau kamu dimiliki orang atau dekat dengan orang. Tapi orang ini itu nggak suka kalau misalkan kamu atur-atur, nah semacam itu ya. Jadi ya makanya aku bilang kayak cool bad kayak gitu deh ya. Oke, Queen of Pentacles reverse. Dan aku lihat ya orang ini memang cuek ya, terlihatnya itu memang kayak nggak peduli, tapi sebenarnya orang ini sayang banget sama kamu. Cuman memang sifatnya itu posesif, dan udah posesif dan juga gengsi ya. Jadi makanya orangnya itu pengen diajak komitmen, tapi dia tidak mau terlihat bahwa dia punya ikatan, sudah diikat gitu ya. Jadi pengennya bebas gitu, pengennya terlihat lajang. Dan orangnya juga memang kan tuh ya Queen of Pentacles reverse, berarti kan orangnya tuh kayak tidak mau diikat ya, jadi cuek gimana gitu ya, misterius. Dan orang ini juga posesif terhadap pasangan. Kemudian jujur, ketika kamu memiliki pasangan seperti dia ini memang melelahkan ya, kayak nggak tahu nih hubungan ini mau dibawa kemana arahnya. Terus kayak
nggak tahu tujuannya kayak apa, maunya nih hubungan kayak gitu ya. Bahkan justru aku lihat seperti menggantung hubungan ini nih, kita statusnya apapun kamu sampai bingung gitu ya sama orang ini. Kamu bingung dengan orang ini, status kita ini sepertinya apa, apakah teman tapi mesra, atau memang kita ini pacaran, atau memang kamu mau serius, atau memang cuman main-main, atau ini cuman taktik untuk kamu PHP-in, nah gitu ya. Jadi kamu itu bertanya-tanya tentang sebenarnya kita ini apa sih, seperti itu ya. Karena orang ini ya itu tadi, misterius, orangnya juga posesif, tapi ketika diajak untuk menjalin suatu hubungan ya dia nggak mau bahwa dia terlihat sudah terikat dengan seseorang ya. Dia masih mau merasakan jiwa apa ya, bebasnya, jiwa melajangnya, seperti itu. Nah, terus di sini ya, ini bisa kamu bisa dia. Ada yang merasa bahwa hubungan ini tuh kayak meragukan, ya. Kenapa meragukan? Karena kayak apa ya? Pengen dipertahankan, cuman tuh ada pengaruh dari pihak luar yang mengatakan bahwa si dia ini tuh nggak baik. Tuh, misalkan kamu yang meragukan dia, ya, kamu meragukan dia. Nah, kamu mendengar isu-isu bahwa dia ini bukan orang baik, dia ini orangnya A B C D, ya pokoknya negatif gitulah ya, atau bermasalah atau apalah ya, toxic semacamnya itu. Jadi kamu ragu, dan toh ini pun kamu kayak nggak jelas gitu ya, orang ini nih maunya apa, kita ini jadinya seperti apa sih, hubungan kita ini apa, apakah cuma teman ataukah memang pasangan kayak gitu. Nah jadi kamu bimbang untuk melanjutkan hubungan ini dengan dia karena nggak ada kejelasan, dan ketika ditanya kejelasan pun orang ini seolah-olah menganggap kamu pasangan, tapi tidak ada pernyataan bahwa kamu itu miliknya, seperti itu ya. Kita pacaran gitu ya, perkataan kita pacaran, atau aku melamarmu atau apa semacam itu ya, tidak ada. Tapi kalau misalkan ditanya atau kalian membahas tentang hubungan kalian, dia kayak ya udah jalani aja, nah kayak gitu ya. Jadi kayak bingung nih kayak mana sih, menggantung, nggak jelas ya, sehingga kamu bimbang seperti itu. Dan aku lihat juga memang kalian ini punya hubungan dengan dia tuh sulit ya, banyak sekali masalah yang membuat kalian itu selalu goyah hubungannya, terkadang putus nyambung terus gitu ya. Sering aku lihat di sini, sering kalian itu putus nyambung, pergi datang lagi gitu. Oke. Cobalah kalian agar tidak terulang terus ya, putus nyambung, cobalah belajar dari masa lalu. Apapun masalah di masa lalu, cobalah untuk cari solusinya, cobalah untuk berubah, cobalah untuk diperbaiki ya, agar ini tidak selalu terulang. Karena aku sering banget deh kalau bacain tuh judgementnya selalu reverse ya. Jadi ini juga karena pengaruh dari isu atau omongan-omongan orang yang mengatakan entah kamu buruk ataupun dia yang buruk kayak gitu. Akhirnya kalian terpengaruh, akhirnya kalian bimbang juga. Kalian berpikir juga dengan nih orang kan kayak nggak jelas ya untuk menetapkan hubungan ini seperti apa, seperti itu ya, masih menggantung seperti itu, nggak jelas ya. Jadi cobalah untuk kalian berdua ini lebih dekat lagi. Makanya di sini aku bilang dia ingin physical touch ya, physical touch. Kemudian dari physical touch itu ya nggak cuman hanya menyentuhmu, tapi juga ingin mengenalmu lebih dekat ya. Kemudian ingin men-treat kamu lebih baik lagi dari yang kemarin-kemarin. Itulah niatan dia ya, karena dia, aku lihat memang karena dia udah tahu bahwa sifat dia yang orangnya ini bad cool bad ya, cool bad gitu. Terus juga ada apa ya, pengaruh-pengaruh isu-isu
atau intinya pemikiran kamu tuh udah bercampur aduk dengan omongan orang lain tentang dia. Makanya di sini dia itu pengen mengkonfirmasi, cuman bukan hanya dari sekedar pembicaraan aja ya, dia pengen adanya temu langsung ya, adanya pertemuan secara fisik, bahkan adanya sentuhan untuk lebih membangkitkan emosional, untuk lebih meyakinkan ya secara mimik gitu ya. Jadi kamu bisa lihat mimik dia itu serius atau enggak. Jadi bisa meyakinkan kamu bahwa dia ini tuh serius enggak sih, bener enggak sih dengan apa yang orang-orang itu bilang gitu ya. Kayak gitu. Jadi situasinya tuh seperti itu. Nah, nih ada Ten of Cups. Bisa jadi juga ya, omongan yang buruk-buruk itu atau isu-isu yang jelek-jelek yang kamu dapat itu juga dari keluarga. Bisa terbolak-balik ya, bisa ini ternyata dia yang mendapatkan isu bahwa keluarganya mungkin yang ngomongin kamu bahwa kamu itu buruk ya. Bisa jadi seperti itu, atau ya mungkin dari luar, dari pihak luar lain selain keluarga, dan kemudian ternyata keluarga kamu ataupun keluarga dia juga terpengaruh. Akhirnya di sini Ten of Cups reverse, berarti hubungan kalian tidak direstui oleh keluarga, seperti itu ya. Entah memang keluargamu memang tidak suka dengan dia, atau memang keluargamu tahu tentang dia bahwa dia bukan orang yang baik-baik, seperti itu ya. Jadi ini memang kalau Ten of Cups reverse kuat banget, tidak direstui oleh keluarga ya. Ada pihak dari keluarga, entah itu orang tuamu atau keluargamu yang lain, yang menganggap kamu itu tidak pantas untuknya, seperti itu ya. Tapi kalau aku lihat dari judgment, memang sebenarnya orang ini atau mungkin kamu ya, bisa terbolak-balik ya, tapi aku anggap inilah dia ya. Sebenarnya dia ini juga kayak bingung ya, mau berkomunikasi dengan kamunya seperti apa, karena ada pengaruh dari orang luar kan yang membuat hubungan kalian itu akhirnya renggang. Terus itu akhirnya kayak punya pemikiran, aduh kamu masih berpemikiran buruk nggak ya tentang aku gitu. Dia mikirnya seperti itu. Makanya terkadang dia tuh suka menunda-nunda untuk berkomunikasi dengan kamu, bukan karena dia sibuk atau dia tidak mau, bukan ya, tapi karena memang dia ngelihat pemikiran dia itu atau pemikiran kamu itu nggak sinkron ya. Jadi pemikiran kalian berdua itu tidak pada satu tujuan gitu ya. Mungkin ini misal dari keluargamu yang tidak menyetujui dia, sedangkan dia di sisi sebelah sana itu kayak masih cinta, cuman keluargamu kan nggak merestui. Dan gimana nanti kalau misalkan aku tetap maju, seperti itu. Bahkan nanti bisa adanya pertengkaran di antara kamu dan keluargamu. Nah gitu ya, dia memikirkan itu juga gitu. Tapi aku lihat ya, seiring berjalannya waktu dan selama apapun dia ragu terhadap kamu ataupun terhadap ya masalah kalian gitu ya, aku lihat di sini dia akan tetap maju untuk berkomunikasi dengan kamu ya. Walaupun di sini aku lihat dia tidak direstui oleh keluarga, mau itu keluargamu atau keluarga dia ya, aku lihat akan ada komunikasi ya. Walaupun itu mungkin ya awal-awal ya sembunyi-sembunyi dulu komunikasinya, tapi nanti ketika dia yakin nih di Emperor ya, aku lihat ketika dia sudah punya power, sudah punya kekuasaan ya, baik itu secara materi, karir, dan dia udah bangga gitu ya, udah bangga pada dirinya. Aku lihat dia akan menghadapi keluargamu atau keluarga dia yang menentang hubungan ini
gitu ya. Karena di Emperor ini menunjukkan bahwa orang ini akan merasa bangga jika secara karir dan keuangan dia itu mapan. Dia akan bangga dan berani untuk action kayak gitu. Dan satu lagi, dia tidak mau adanya penolakan di dalam hubungan. Makanya ketika keluargamu, misal ya ini keluargamu yang tidak merestui hubungan kalian, dan saat ini kan finansial dia lagi anjlok nih ya, makanya dia tidak makanya dia masih menunda-nunda komunikasi karena dia belum merasa pede. Nah, tapi aku lihat di sini ada di Emperor, di Emperornya tegak ya. Jadi nanti ya, ketika dia sudah mapan dan misalkan kamu masih satu pemikiran dengan dia akan memperjuangkan kamu. Karena di sini dia tidak mau menjalin suatu hubungan yang ruwet, yang banyak drama, yang banyak penolakan, yang ya pokoknya jalannya sulit gitu ya. Jadi apalagi ketika jalannya itu sulit untuk bisa mempertahankan hubungan ini, dia tidak mampu untuk menunjukkan ya, tidak mampu untuk effort ya. Apalagi kan di sini aku bilang mungkin kalian LDR ya, LDR. Jadi ketika dia karir lagi nggak bagus, keuangan lagi nggak bagus, untuk membuktikannya kan nggak bisa gitu ya. Ya kalau cuman ngebuktiin lewat omongan kan berarti bukan bukti yang kuat gitu. Makanya di sini aku lihat memang orang ini tuh keras pada dirinya ya, cukup keras pada dirinya untuk bekerja, untuk menghasilkan uang, untuk memapankan diri ya. Karena di sini dia tidak mau punya menjalin suatu romansa yang penuh drama dan penolakan gitu ya. Aku lihat jadi di Emperor ini dia pengen punya power dulu ke diri agar dia bisa percaya diri, menunjukkan bahwa ya aku pantas untukmu. Jadi ketika aku datang jangan ada penolakan gitu. Kalau misalkan masih ada penolakan, aku lihat di sini di Emperor, di Emperor kan raja ya. Jadi kalau ada penolakan ya ada kemungkinan itu dia bisa pergi gitu ya, bisa pergi, atau ya bisa juga sih dia akan mempertahankan kamu, tergantung dari kamunya juga ya. Kalau misalkan kamu masih ketika dia udah berpower nih ya, udah ada berpower, dia kan dia mau punya hubungan itu yang satu pemikiran dengan pasangan. Kalau misalkan kamu pun masih satu pemikiran, walaupun ketika dia sudah punya power dan kalian masih ditolak oleh keluarga, masih tidak direstui oleh keluarga, asal kamu mau satu pemikiran dengan dia, satu tujuan dengan dia akan usahakan. Tapi kalau kamu pun ikut pada keluargamu, kamu lemah pada keluargamu, kamu mengikuti apa mau keluargamu, ya dia akan pergi. Itu sih kemungkinannya ya. Jadi ketika dia sudah berpower, kalau misalkan masih ditolak. Tapi aku lihat di sini dia pengen memperjuangkan kamu ketika nanti dia sudah punya power ya, ketika dia sudah punya kekuatan, ketika dia sudah memiliki kepercayaan diri, ketika dia udah mapan secara karir dan keuangan, seperti itu. Karena aku lihat sekarang ini juga memang orang ini lagi kesulitan dari keuangan, dari finansial dia lagi mengusahakan semuanya menjadi baik-baik saja, dia lagi ya memapankan diri, karena aku lihat ya dari keuangan dia yang merosot ini, akhirnya hubungan kalian itu tidak stabil. Yaitu tadi aku lihat ya, ada banyak keinginan, ada banyak masalah, tapi tidak bisa diselesaikan karena faktor keterbatasan ya, keterbatasan dia ya, keterbatasan kalian itu ya, salah satunya LDR. Kemudian ketika ada masalah dan dia tidak memiliki ekonomi yang cukup untuk bisa physical touch dengan kamu atau bertemu langsung untuk menjelaskan, ya masalahnya juga di situ ya, dia terhalang oleh biaya seperti itu ya. Dan aku lihat juga di sini sebenarnya dia juga punya beban hidup,
entah itu hutang piutang, entah itu dia adalah kepala rumah tangga ya, yang bertanggung jawab atas ekonomi keluarga besar gitu ya. Dia harus menyekolahkan adik-adiknya, dia harus memenuhi ekonomi keluarga seperti itu. Mungkin dia seorang tulang punggung keluarga, bisa jadi seperti itu ya. Atau mungkin dia ini punya tanggungan apa gitu yang cukup besar dan harus segera dia tutupi gitu ya, harus segera dia lunasi. Jadi saat ini memang dia lagi lebih fokus pada karir dan keuangan ya. Bukan berarti dia tidak fokus pada percintaan, tapi untuk kali ini menurut dia yang harus diprioritaskan memang uang dan karir itu dulu ya. Tapi kalau misalkan tentang cinta ya tetap ada, itu jadi sisi yang berbeda nih, itu adalah sisi yang berbeda. Jadi kalau di Emperor ini keluar, berarti masalah tentang keuangan, karir dengan percintaan itu beda sisi. Walaupun itu berkaitan, tapi menurut dia itu harus dipisahkan ya, dan dia memang lagi ngefokusin pada karir dan keuangan dulu karena dia ingin memiliki power dulu di dalam kehidupannya. Jadi menurut dia kalau power itu udah dia miliki, maka cinta ini akan dengan mudah bisa dia gapai. Seperti itu ya, kamu itu akan bisa dengan mudah untuk dia yakinkan, keluargamu itu bisa untuk mudah dia yakinkan gitu ya. Jadi seperti itulah perasaan dia kali ini. Memang orangnya memang cuek gitu ya, dan kayak nggak peduli, tapi sebenarnya dalam hati dia pengen banget ada sentuhan darimu, dia pengen menyentuh kamu. Bahkan di sini dia pengen bukan hanya sekedar sentuhan lembut dari kamu atau dia menyentuh lembut dirimu, tapi juga ada deep talk di antara kalian ya, ada pembicaraan yang mendalam, pembicaraan yang penuh kasih sayang, yang saling mengenal ya lebih dalam kayak gitu ya. Oke, jadi aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan kalian mengerti ya, dan mudah-mudahan ini juga resonate dengan kalian. Untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Aries. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya ya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.